Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami mengajak Bapak Ibu dimanapun berada untuk bersama dengan keluarga memuji membesarkan nama Tuhan, beribadah bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Roma 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Amin. Sekedar mengenal. Saudara, dua orang muda sedang bercerita tentang seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 di kota mereka. Kata si A, "Kamu kenal orangnya tidak?" Jawab temannya, "Iya kenal sih, kan orangnya memang terkenal." "Jadi kamu tahu sifatnya, kamu tahu keluarganya, kamu tahu rumahnya?" Katanya sih orangnya baik, keluarganya harmonis, rumahnya dekat, ya tidak tahu ah. Berarti kamu sebetulnya belum kenal, tetapi baru tahu. Sebab kalau kita hanya tahu seseorang, kita tidak akan mengerti sifat sebenarnya. Akhirnya kita hanya berasumsi katanya atau kata orang. Nah saudara-saudara, kenal tidak sama dengan tahu atau sekedar mengenal. Kalau kita kenal seseorang, itu berarti kita sudah dekat dan pernah berinteraksi dengan langsung dengan orang itu. Entah sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai rekan kerja dan lain-lain. Sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana kepribadiannya, bagaimana sifatnya, kehidupannya, maupun pengalamannya tanpa katanya atau kata orang. Mengapa? Karena kita kenal dia secara pribadi. Begitu juga dengan Tuhan. Apakah saat ini kita tahu, sekedar mengenal, atau sungguh-sungguh kenal Tuhan? Kalau cuma tahu atau sekedar mengenal, semua orang juga tahu. Tetapi kalau kita kenal Tuhan, pasti kita punya pengalaman pribadi dengannya. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Pengenalan akan Allah juga dapat kita hayati melalui kekuatan dan keilahiannya kepada manusia melalui berbagai karya ciptaannya. Ayat 19-20. Dan manusia tidak dapat berdalih. Perikop kita malam ini menguraikan kemurkaan Allah. Mengapa Allah murka? Apakah Allah hilang kesabaran? Mungkinkah Allah tidak dapat mengontrol amarahnya? Allah murka karena 3 hal. Yang pertama, kekudusan Allah tidak menolerir kehadiran dosa. Kedua, keadilannya tidak memberi ruang bagi pemberontakan manusia. Dan yang ketiga, kefasikan manusia yang terus-menerus menolak dan menindas kebenaran Allah. Penolakan dan pemberontakan terhadap Allah menyebabkan manusia berdalih dan mengabaikan Allah. Akibatnya terjadi kebutaan moral. Mereka benar-benar kehilangan Allah. Mereka benar-benar terjerumus ke dalam penyembahan berhala untuk mengganti Allah dengan ilah-ilah menurut versi mereka. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita sekedar mengenal atau hanya tahu tentang Allah, bisa jadi kita akan melupakan dan meninggalkannya lalu berpaling kepada ilah lain. Syukur kepada Allah
Karena kita yang telah ada di dalam Yesus, kita tidak akan mengalami murka Allah. Karena karya Kristus di salib telah menebus dosa kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama bersyafaat. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur pada saat ini Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan boleh diperjumpakan secara virtual, beribadah bersama-sama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelas lebih jauh di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Tolonglah kami, ya Allah. Pada malam ini kami berdoa untuk setiap tangan yang menengadah, untuk setiap mulut yang berlafaz, keluarga-keluarga Tuhan di jemaat ini, bahkan siapapun juga yang boleh beribadah bersama kami melalui ibadah virtual ini. Kami memohon pimpinan pemeliharaanmu bagi mereka. Beri kesehatan, kekuatan Tuhan, beri hikmat dan akal budi. Beberapa di antara mereka mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Jamah bagian tubuh yang sakit, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Melalui makanan, minuman dan obat-obatan, melalui tindakan para medis. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh dipulihkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, dan kami sungguh yakin Allah sanggup berperkara bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di kota-kota lain. Kami percaya Engkau ada dan Engkau terus hadir menjaga, menguatkan iman pengharapan mereka. Ya Bapa di sorga, pada malam ini kami berdoa membawa ke dalam tangan-Mu akan rekan kerja-Mu, majelis gereja-Mu di jemaat kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri di dalam pelayanan menyambut ibadah bersama dalam tataran new normal. Kami berdoa berkati mereka semua ya Tuhan. Terhindarlah kami dari berbagai rencana jahat,
kuasa-kuasa iblis, bahkan sakit penyakit termasuk virus corona sekalipun. Pada saat ini juga kami menaikkan nada syukur dan pujian kami atas berbagai bentuk karya kasih-Mu, berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, secara khusus mereka yang boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Mary Iepulo, Efraim Efatah Anugrah, Ibu Devi Yulianti, Bapak Perianus Ipang, Ibu Damaris Kondo, Donita Meseri Pratiwi, Ibu Mary Seara Mbak Tangkedatu, Jemima Madelena Kinaya, Bapak Ite Randa Bunga. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan, tetapi hari ini mereka merayakan ulang tahun mereka. Bersama mereka kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Buka tingkap langit berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan peliharakan mereka senantiasa. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Juprianus dan Ibu Novianti Duma, Bapak Tibe Sanggalangi dan Ibu Dewi Juni Elia Lebang. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga ini. Kiranya dalam keluarga mereka nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan, dan semakin hari mereka semakin sungguh-sungguh mengenal akan Engkau. Buka tingkap langit berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk berbagai bentuk pelayanan kasih yang boleh diangkat oleh jemaat Tuhan di sini. Begitu juga berbagai bentuk ungkapan syukur jemaat-Mu melalui persembahan, melalui perhatian dan berbagai-bagai hal di tengah pandemi COVID ini. Kiranya pemberian mereka tidak menjadi kekurangan dalam hidup mereka, karena kami percaya tingkap langit berkat-Mu akan terus tercurah. Tuhan, kami selalu berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta, kota Balikpapan ini. Berkatilah para pengambil kebijakan, berkatilah semua yang terlibat di dalamnya, tim gugus tugas COVID di masing-masing daerah. Tuhan tolong mereka. Kiranya oleh hikmat Allah, pemerintahan kami terus berjalan dalam pimpinan pemeliharaan-Mu, dan oleh hikmat-Mu pula pemerintah kami boleh bekerja dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, anak-anak kami, studi mereka, pekerjaan mereka, bahkan orang tua kami di usia senja mereka. Peliharakanlah mereka. Kami akan beristirahat malam ini. Tuhan sertai kami. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini syukur dan doa kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.